orang di luar sana juga yang melihat orang Kristen ini menyembah tiga Allah, triteisme, tiga Allah. Jadi ada Bapa sendiri, Anak sendiri, bahkan ada yang memasukkan unsur Maria. Ya, jadi Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Yesus, dan Maria. Tanpa berlama-lama, malam ini mungkin banyak yang kangen sama Pak Joy ya, makanya begitu melihat posternya Pak Joy, langsung pada menunggu di YouTube, dan beberapa orang langsung minta linknya dong para Pak Joy. Saya langsung serahkan saja ya ke Pak Joy. Monggo Pak Joy. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Ya, bersyukur buat kebaikan Tuhan yang sudah menolong kita sampai dengan saat ini kita bisa belajar ya. Sebelum merenungkan materi ini, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan. Yang diambil dari kitab Roma. Pasalnya yang ke-10, saya akan bacakan ya. Ayat yang pertama, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini adalah ayat firman Tuhan yang menjadi dasar ketika Rasul Paulus itu menjelaskan bahwa pemahaman tentang Tuhan itu sangat penting, tidak hanya sekedar sebuah aktivitas atau kegiatan yang mungkin sifatnya rohani ya. Ini menjadi refleksi kita juga ya sebagai orang Kristen, ketika belajar tentang Tuhan, kita pengennya langsung jump in, ya, loncat kepada satu bentuk aktivitas pelayanan atau mungkin sebuah kita ngomong spiritual formasi lah ya, berdoa, berpuasa, membaca Alkitab dan lain sebagainya, tapi tidak dengan dasar yang seperti yang Alkitab katakan, sehingga beberapa orang dalam perjalanannya mengalami banyak burnout, kejenuhan, atau mungkin juga ada yang mengalami apatis ya, atau mungkin juga ada banyak orang Kristen yang kemudian kering ya, melakukan pelayanan, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, salah satu catatan yang saya sering dapatkan adalah ada banyak orang yang bertanya-tanya, misalnya, apakah kita ini memang diminta untuk membaca Alkitab sampai habis? Ya. Mungkin ini pergumulan yang bagi beberapa orang juga jadi kesulitan, sehingga ada satu guilty feeling. Nah, ini adalah satu tema yang penting buat kita, supaya kita memahami tentang bagaimana Allah itu menyatakan dirinya di dalam kitab suci, sehingga melalui framework ini ya, cara berpikir yang jelas, kita bisa melihat bahwa benang merah dari semua penyataan wahyu khusus di dalam firman Tuhan itu merujuk kepada pribadi yang namanya Yesus Kristus. Nah, ini kan menjadi tema yang menarik karena Allah Tritunggal, salah satu oknum kedua dari Allah Tritunggal yaitu Yesus. Nah, pada waktu kita bicara tentang Yesus, ini menjadi diskusi yang sangat sangat dalam sekali. Ada banyak dua sisi ya, mungkin dari saudara kita yang Muslim dan juga dari Yahudi. Oke, kenapa ya? Sebagai orang Kristen kita lupa berdoa, Pak. Oh iya, abis ini kita mau berdoa kok. Ini masih pendahuluan. Oke, siap-siap. Sudah ada. Ya, ini masih pendahuluan. Nanti sebelum masuk dalam materinya kita minta tuntunan firman Tuhan. Ini pendahuluannya. Boleh ya? Atau kita langsung doa aja ya? Langsung doa ya. Bapa dalam surga, kami serahkan materi ini ke dalam tangan Tuhan. Seperti firman yang kami baca, kami rindu supaya keaktifan kami, kegiatan kami, dan juga panggilan kami sebagai saksi di tengah dunia ini didasarkan pada pengertian yang benar, sehingga kami tidak membuat sebuah kebenaran kami sendiri. Tapi kami rindu, kami punya kerendahan hati untuk tunduk
dan takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, supaya Tuhan mampukan dia untuk menjadi berkat melalui firman dan juga materi yang akan disampaikan pada malam ini. Berkati semua orang-orang, teman-teman, rekan-rekan yang ikut di dalam Zoom ini, ataupun juga yang bergabung di YouTube. Tuhan juga yang berbicara kepada mereka secara pribadi. Ini doa kami, demi nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan yang mengasihi kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Oke, saya cek dulu salurannya ya. Ini oke ya, clear ya, Daniel ya? Nggak ada masalah ya? Oke Pak, oke Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita akan langsung saja, saya akan share screen saya. Ya, materi ini biasanya memang disampaikan itu kurang lebih 2 atau 3 sesi ya. Tapi karena waktu yang ada, kita coba membuat ini mungkin, nah itu tadi, saya harapin nanti ada pertanyaan yang bisa kita bahas bersama-sama. Oke, ini dia. Jadi ini adalah satu pemahaman yang mungkin banyak orang, khususnya orang Kristen juga bingungkan ya, tentang Allah Tritunggal. Banyak orang yang bicara tentang Allah Tritunggal itu seperti kopi saset ya, 3 in 1 gitu ya. Di dalamnya udah ada susu, udah ada creamer, ada kopinya, 3 in 1 ya. Tritunggal itu ya seperti kopi 3 in 1 lah ya. 1 saset tapi ada 3. Ada pemahaman yang mungkin juga banyak orang berpikir apakah benar ya Allah Tritunggal itu seperti itu. Nah, ini adalah gambaran yang mungkin mengawali pemahaman kita. Jadi yang pertama adalah ajaran Alkitab tentang Allah Tritunggal adalah sangat unik. Ya, dan ini adalah dasar dari iman Kristen. Doktrin ini seringkali diabaikan, ya, diabaikan dengan banyak alasan. Misalnya ini sulit sekali ya, kita ini orang awam, kita ini jemaat biasa. Kalau udah bicara tentang doktrin Allah Tritunggal, ya sudah kita bicara, sampaikan saja kepada para pendeta, para hamba Tuhan, para dosen sekolah Alkitab seminari dan lain sebagainya. Kita jemaat awam ini dikasih yang biasa saja lah ya. Biasa saja, yang gampang saja bisa dicerna. Padahal kalau kita mau bicara tentang doktrin Allah Tritunggal, ini mendasari dari semua hal yang sifatnya aplikatif sekalipun di dalam kegiatan ibadah. Contoh saja, pada waktu kita memulai kebaktian minggu di beberapa gereja ortodoks ya, misalnya kita juga di GKI seperti itu ya, diawali dengan sebuah votum dan salam. Sebuah pengakuan bahwa ibadah ini dimulai di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, itu sudah jelas sekali. Bahkan kalau kita bicara tentang doa berkat, semuanya itu dikaitkan dengan Allah Tritunggal. Tapi seringkali kita jadi orang Kristen hanya datang dan melewati semuanya itu karena kita tidak lagi mau mengambil bagian di dalam pemahaman yang sejati tentang Allah Tritunggal ini. Bukan hanya diabaikan, tapi juga disalahpahami. Nah, beberapa pemahaman yang sering terjadi adalah Allah Tritunggal itu digambarkan mungkin ya, yang paling sering muncul adalah satu, itu triteisme. Jadi banyak orang-orang di luar sana juga yang melihat orang Kristen ini menyembah 3 Allah, triteisme, 3 Allah. Jadi ada Bapa sendiri, Anak sendiri, bahkan ada yang memasukkan unsur Maria. Ya, jadi Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Yesus, dan Maria. Nanti kita akan lihat ya catatan-catatan di luar dari Alkitab yang menjelaskan, sehingga ada banyak orang non-Kristen atau mungkin yang Kristen kemudian juga mensalahpahami tentang pemahaman ini. Mereka percaya bahwa Allah orang Kristen itu ada 3. Atau mungkin ada orang juga yang berpikir Allah orang Kristen itu Allah Tritunggal, itu kaitan dengan pemahaman Sabellius misalnya, Sabellianisme. Apa itu Sabellianisme? Yang menyatakan bahwa Allah itu satu, cuma menampakkan dirinya itu berbeda-beda. Penampakannya berbeda-beda. Ya, penampakan berbeda-beda bisa jadi dengan pemahaman 2. Yang pertama adalah pemahaman waktu, ya, misalnya Perjanjian Lama tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus. Ya, Perjanjian Lama ya Bapa saja, jadi yang menciptakan dunia ini cukup Bapa. Gitu. Nanti begitu nanti Perjanjian Baru, baru Yesus dan Roh Kudus. Ya. Atau mungkin pemahaman dengan ilustrasi. Misalnya yang saya sering dengar adalah ilustrasi seperti
Saya misalnya katakanlah misalnya saya ini seorang ayah ya, di rumah itu bapak. Lalu kalau saya ini misalnya ya jadi supir Grab, ya waktu saya nyetir dan kerja saya ini supir, atau mungkin waktu saya ada di sosial ya, lingkungan sosial, misalnya saya ketua RT, jadi saya Pak RT. Jadi di lingkungan sosial RT, sopir waktu di kerjaan, ayah di dalam rumah. Nah, sebenarnya sayanya satu, cuma fungsinya beda-beda. Ya, tugasnya beda-beda begitu, tapi satu, cuma penyataannya beda-beda. Ini juga banyak pemahaman seperti itu, ya, banyak pemahaman sehingga orang itu waktu ngomong kita tuh bisa langsung menangkap. Misalnya contoh ya, ada lagu nih, ada lagu, misalnya Allah bangkit bersoraklah gitu ya, Allah bangkit bersoraklah. Kalimat ini bisa multitafsir. Sehingga ada banyak orang yang berpikir gini, Allah bangkit, berarti Allah pernah mati. Ya, Allah pernah mati. Tentu saja kita bisa paham, ngerti, maksudnya itu menunjuk kepada Yesus. Jadi Yesus ini kan adalah satu pribadi, dua hakikat. Ya, 100% manusia, 100% Allah. Gitu. Nah ini mungkin beda lagi ya sesinya ya, bicara tentang ketuhanan Yesus. Tapi paling tidak, beberapa orang Kristen itu dalam pengucapan, di dalam pemahaman, seringkali itu ada di batas-batas yang apa ya, daerah-daerah yang memang mungkin juga mereka berpikirnya begitu. Misalnya contoh lagi ya, ada orang yang berdoa, kami berdoa di dalam kepadamu ya Bapa yang kami panggil sebagai Yesus. Ya, Bapa yang kami panggil sebagai Yesus. Ya saya pernah dengar orang yang berdoa seperti ini, artinya dia memahami bahwa Bapa itu ya Yesus itu gitu ya. Bapa itu ya Yesus itu. Jadi kalau Bapa itu ya Yesus itu, jadi mereka itu tercampur baur gitu ya pemahamannya. Nah, saya pernah menginjili satu orang anak ya, kurang lebih usianya 13 atau 14 tahun gitu ya. Lalu ada satu metode yang saya pakai ya, ilustrasi dengan tangan. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu ilustrasi ini dari mana ya. Jadi waktu itu digambarkan misalnya tangan kiri saya ini adalah manusia ya, tangan kanan saya ini Tuhan ya, Tuhan di surga, manusia di bawah ya. Awalnya manusia dan Tuhan itu bisa bersatu bersama-sama. Tapi ketika manusia itu berdosa, ada yang menghalangi, misalnya gitu ya. Buku ini adalah buku dosa yang menghalangi. Lalu Tuhan itu datang ke dalam dunia menjadi manusia, ya, menjadi manusia. Ya, lalu menebus dosa kita dan seterusnya. Lalu anak ini kritis. Dia tanya sama saya, loh, Bapak tadi bilang Tuhan itu di surga, datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia tanya, di surga siapa? Di surga siapa? Ya, untuk menjelaskan kepada Daniel yang usianya sudah matang mungkin tidak terlalu sulit ya. Ya, karena kita juga percaya Allah itu roh. Allah itu ada di mana-mana. Tapi bagi anak yang masih usia 13-14 tahun ini, ya tidak mudah untuk menjelaskan. Tapi paling tidak gambaran ini mewakili bahwa Allah ada di surga menjadi manusia, lalu yang di atas siapa? Nah, hakikat ini memang tidak terlalu mudah untuk digambarkan. Yang kedua, ini adalah target kritik dari orang non-Kristen dan bidat. Ya, doktrin ini seringkali disalahpahami dan dianggap sebagai kelemahan. Nanti kita akan lihat catatan-catatan dari beberapa rekan kita, saudara kita di dalam kitab sucinya, ketika melihat iman Kristen yang didasarkan kepada doktrin Allah Tritunggal. Yang ketiga adalah praktikalitas doktrin Allah Tritunggal. Doktrin ini seringkali dianggap kering. Nggak ada relevansinya sama kehidupan kita mengikuti Yesus. Tidak relevan. Nah, itu tadi awal tanya kepada Grace, mungkin di beberapa gereja itu ada banyak pergumulan yang beda-beda memang. Pergumulan tentang memahami Allah Tritunggal. Bahkan di dalam kelas-kelas katekisasi, doktrin Allah Tritunggal seringkali juga bobotnya terlalu sedikit, ya, terlalu kecil. Memang sekali lagi ya, kita ini tidak dipanggil menjadi pakar, tidak dipanggil menjadi ahli, jadi expert. Tapi sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita harus sadar dulu bahwa ketika kita ini tidak punya pemahaman Allah Tritunggal yang jelas, maka semua doktrin apapun yang ada di dalam kekristenan akan gugur. Akan gugur. Contohnya apa? Misalnya doktrin keselamatan. Apa Pak hubungannya? Ketika kita melihat Yesus hanya sebagai manusia yang mati di atas kayu salib, maka orang akan secara logika berpikir, kalau dia hanya manusia dan mati di atas kayu salib, maka
jasa dia mati itu hanya mampu untuk membayar satu orang manusia. Kenapa? Karena dia manusia biasa. Ya, kalaupun memang dia sempurna begitu, bisa menggantikan dosa, iya, dosa siapa? Dosa satu orang saja gitu. Tapi kalau kita punya pemahaman Yesus ini bukan hanya sekedar 100% manusia, tetapi juga 100% Allah, maka kita tahu bahwa darah yang tercurah 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, itu adalah darah anak Allah, yang adalah Allah itu sendiri, yang mana pada waktu kita memahami konsep tentang Allah, Allah tidak terbatas ruang dan waktu. Sehingga penebusan Kristus di atas kayu salib itu berlaku terus-menerus, bahkan orang-orang yang menanti-nantikan di perjanjian lama juga turut diselamatkan karena Yesus yang disalibkan adalah anak Allah yang 100% Allah, 100% manusia. Sehingga kita hari ini yang percaya bahwa Yesus sudah mati buat kita, dengan iman darahnya mampu untuk menebus dosa kita. Ya, mampu untuk menebus dosa kita. Bagian yang kedua yang sangat praktikal adalah tentang bagaimana kita berdoa kepada Yesus. Kalau kita hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa saja, bagaimana kita bisa memahami bahwa Yesus itu hadir di berbagai macam tempat, ada dimanapun, bahkan Matius 28, kalau kita melihat amanat agung, ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai sepanjang masa. Jadi kalau sepanjang masa, artinya adalah bicara tentang kehidupan yang terus-menerus. Bukan Yesus mati, lalu tidak lagi ada penyertaannya. Penyertaan yang terus-menerus, artinya memang Yesus menjelaskan dirinya sebagai Tuhan yang selalu hadir dan tidak pernah tidak hadir. Jadi di awal, kalau kita memahami konsep beberapa hal di pendahuluan ini, kita bisa memahami apa yang terjadi ketika ada beberapa rekan kita yang kemudian menolak keberadaan tentang Yesus sebagai Tuhan. Dalam konteks Tritunggal misalnya. Ya, kita katakan JW, Jehovah Witness, saksi Yehova. Ya, memang saat ini sudah diresmikan menjadi agama di Indonesia. Tapi kalau kita bicara tentang pandangan atau ajaran, maka kita harus punya satu pemahaman yang jelas bahwa kita berbeda dan kita bisa di dalam pemahaman firman Tuhan yang sejati mengatakan ini adalah satu ajaran yang menyimpang dari apa yang disampaikan dan pengajaran-pengajaran dari para rasul dan bapak-bapak gereja terdahulu. Ini dalam bukunya dikatakan tidak ada doktrin menipu yang lebih dikembangkan daripada Tritunggal. Doktrin ini hanya bisa berasal dari pikiran, yaitu pikiran setan si jahat. Ya. Teman-teman kita yang percaya kepada Jehovah Witness, dalam implikasinya memang ada banyak hal yang terjadi. Ya. Selain menolak keberadaan Yesus, mereka artinya juga percaya bahwa keselamatan itu didasarkan kepada perbuatan baik manusia. Ya, ketika manusia bisa melakukan sesuatu yang baik di dalam dunia ini, salah satunya mungkin memberitakan tentang Injil kepada orang-orang yang Kristen, ya, sehingga mereka bertobat menjadi anggota saksi Yehova, itu memberikan upah tertentu, walaupun pada konsep saat ini surga itu sudah penuh, ya, dalam penafsiran tertentu. Tapi sekali lagi kita tidak akan bahas tentang Yehova Witness. Tapi paling tidak, ini adalah fakta yang harus kita terima bahwa di luar sana ada banyak orang yang menolak tentang doktrin Allah Tritunggal ini. Mereka tidak percaya, bahkan dengan keras mengatakan itu adalah pikiran setan si jahat. Teman-teman, kalau kita mengingat beberapa bulan yang lalu ya, mungkin tahun lalu pastinya ya, ada seorang pendeta yang sangat ramai dibicarakan di YouTube ya, inisialnya JT ya, JT gitu. Lalu kemudian mengambil keputusan untuk keluar dari satu sinode gereja tertentu karena dia merasa konsep Allah Tritunggalnya berbeda dengan apa yang menjadi pengakuan iman dalam sinode itu. Ya, banyak orang yang mencoba untuk berdialog ya. Tapi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh pendeta tersebut, kita harus jujur bahwa apa yang disampaikan itu bukanlah barang baru. Sejak abad yang keempat ketika Allah Tritunggal ini ya, sebagai konsep Allah Tritunggal ini disahkan, itu jauh sebelumnya di abad kedua, misalnya Tertullianus itu sudah mengungkapkan tentang apa dan bagaimana kita memahami tentang hypostatical union. Ya, union itu kesatuan, hypostatical adalah pribadi.
Ya. Jadi hipostasis yang tiga ini dalam satu hakikat Allah mempunyai tiga pribadi, itu sudah sejak dahulu. Dan di abad yang keempat, ada banyak orang yang mengangkat, wah itu kan Allah Tritunggal, baru disahkan abad yang keempat. Bagaimana dengan dahulu? No, dari sejak dahulu, abad-abad yang pertama, sudah sangat jelas. Sangat jelas sekali. Bahkan Filipi pasal 2 misalnya, yang kita sering dengar, ya Yesus yang telah mengosongkan dirinya, ya lalu menjadi manusia, menjadi hamba, dan taat sampai mati, itu adalah sebuah himne kuno yang dipakai di awal-awal abad pertama ketika para rasul masih ada dan gereja-gereja menyelenggarakan ibadah gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini semuanya bukanlah satu pemahaman yang baru sebenarnya. Tentu saja bukan berarti baru atau lama lalu kita memikirkan ini mudah. Tidak mudah juga untuk difikirkan itu, untuk dipahami, tidak mudah. Saya harus mengakui. Tapi justru di dalam kerendahan hati kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka ada satu kalimat yang saya pakai di YouTube channel saya, yaitu faith, seeking understanding. True faith, iman yang sejati selalu mencari pengertian. Dan itulah yang menjadi latar belakang saya juga mengikuti Yesus. Nggak bisa gitu loh. Kita tiba-tiba ikut Yesus, kita percaya Yesus, lalu kita mengklaim kita percaya Yesus masuk surga. No. Ini bukan hanya bicara tentang mati masuk surga, tapi pertanggungjawaban kita di dalam keimanan kita mengikut Yesus dan bagaimana kita mengasihi pribadi yang kita kenal. Karena mustahil kita bisa mengasihi orang yang tidak kita kenal. Pengakuan ya, tanpa pengenalan itu kebohongan. Pengenalan tanpa pengalaman itu sia-sia. Sekali lagi, pengetahuan ya, pengakuan tanpa pengenalan itu kebohongan. Nah ini banyak orang kemudian mengaku Yesus adalah Tuhan, mengaku berdoa kepada Yesus. Tapi kalau kita tidak mengenal siapa Yesus, itu kebohongan. Bahkan orang yang punya satu pengenalan akan Tuhan, tapi tak punya pengalaman bersama dengan Tuhan, sia-sia. Untuk apa? Rekan kita dari saudara-saudara kita yang Muslim, dalam sebuah bukunya, mereka bertanya, Islam menjawab, dalam satu bagian dikutip, dalam permasalahan Isa, Islam datang sebagai penengah. Nah ini menarik ya. Antara kedua kubu. Kubu yang pertama adalah mereka yang sangat mencela. Siapa itu? Orang Yahudi. Mengecam dan berpaling darinya. Mereka adalah kaum Yahudi. Kubu yang kedua adalah mereka yang sangat menghormati dan menyanjungnya. Hingga mereka menjadikan beliau dan ibunya sebagai dua Tuhan selain Allah. Apa sih maksudnya ini? Jadi orang Islam itu kan menghormati Nabi Isa. Tapi Isa bukanlah Tuhan. Ya. Tapi mereka bukan menolak keberadaan Isa. Ya, kalau kita ngomong tentang pribadi yang sama, yaitu Yesus, begitulah ya kurang lebih ya. Ini juga kita perlu menggali lebih dalam gitu. Tapi di sisi yang lain, orang Yahudi itu sampai dengan saat ini menolak Yesus ini. Ya. Maka kita kalau lihat kenapa Yesus mati pun di atas kayu salib, ya, salah satunya adalah karena Yesus ini mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka Yahudi menolak, ya, bahkan sampai dengan saat ini mereka percaya Mesias itu belum datang. Ya, saya waktu 2 tahun yang lalu kurang lebih ya bersama dengan beberapa jemaat memimpin kelompok ke Israel, ya, ketemu dengan tembok ratapan, ya, berbincang dengan orang-orang Yahudi yang ada di sana. Mereka sungguh-sungguh bertekun sampai dengan hari ini, ya, mengulang-ulang kitab Torah, ya, berdoa memohon supaya Mesias itu datang. Nah ini adalah hal yang menarik ya. Jadi orang yang mengatakan menjadikan beliau dan ibunya sebagai dua Tuhan selain Allah memang bukanlah hanya sekedar sebuah ucapan. Kenapa? Ini dia. Dalam kitab sucinya di Al-Maidah 7:2, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Ya. Dalam berbagai perbincangan, ya khususnya pada waktu saya juga menyampaikan ini di seminar di Universitas Trunojoyo waktu itu, salah satu yang saya angkat adalah ayat-ayat ini.
Bukan hanya Al-Maidah 72 tentunya, ada juga Al-Maidah 73 yang mengatakan sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Jadi walaupun kita bisa melihat beberapa penafsiran, nanti kita akan coba lihat. Kita kan nggak bisa juga mendekati kitab suci tanpa tafsiran sesuai dengan apa yang digambarkan oleh orang-orang Muslim itu sendiri. Maka nanti kita akan lihat misalnya tafsir Jalalain. Artinya dari ayat-ayat Al-Maidah 73 ini, salah seorang dari Tuhan-Tuhan yang jumlahnya 3 dan 2 orang lainnya yang dianggap Tuhan ialah jelas sekali Nabi Isa beserta ibunya. Jadi kita tidak lagi berasumsi, kita tidak lagi menduga-duga apa yang dikatakan di dalam kitab suci, yaitu Al-Quran. Mereka yang berpendapat demikian adalah golongan orang-orang Nasrani. Ya, di Al-Fatihah nomor 7 juga dijelaskan hal seperti ini. Jadi kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan dasar pertama. Saya waktu itu mengatakan demikian. Saya sangat setuju. Kami punya konsep Allah Tritunggal, yes. Tetapi Allah Tritunggal bukanlah Bapa, Anak, dan Maria. Karena kami pasti setuju dengan Anda dan menolak konsep tentang hal ini. Ya. Karena bagi beberapa orang kemudian memahami tentang Allah Tritunggal itu berbicara tentang Allah itu seperti melakukan hubungan suami istri dengan Maria, lalu muncullah Yesus. Ya. Jadi kalau kita menduga-duga, ya ini sekali lagi menduga-duga ya, salah satu mitologi Yunani yang paling keren, yang sering kali kita lihat filmnya, yaitu Hercules, juga punya konsep yang hampir mirip. Apa itu? Zeus, ya, ketemu dengan wanita di bumi ini, lalu mereka menikah kemudian demikian, lalu muncullah Hercules, yaitu manusia setengah dewa, tapi tetap manusia, walaupun dia punya kuasa, walaupun dia punya kemampuan supranatural, tapi tetap manusia. Yang menariknya adalah banyak orang Kristen yang saya pernah temui, percaya juga demikian. Percaya juga demikian. Yesus itu seperti itu. Dia hanyalah manusia biasa, lalu kemudian dimasukkan roh Allah, sehingga dia punya kemampuan untuk melakukan hal-hal supranatural. Ya, ini tentu saja kita perlu berbincang dan perlu menyampaikan banyak masukan ya, prasangka-prasangka yang kemudian muncul dari luar orang Kristen, yang kemudian sadar atau tidak itu menjadi beban pikiran manusia orang Kristen khususnya ya. Ya karena mendengar gitu loh. Mereka berinteraksi, mereka mendapatkan dan itu lebih logis ya. Logis kepada mereka, lalu kemudian mereka menangkap itu sebagai sebuah kebenaran. Oh iya ya, benar juga ya. Berarti makanya di Alkitab itu dikatakan Maria itu mengandung dari roh Allah. Gitu. Jadi sebenarnya itu adalah Allah sendiri dengan Maria. Lalu muncullah Yesus, begitu kurang lebih. Dilema belajar tentang doktrin Tritunggal, itu menurut Bapak Gereja Agustinus, orang yang menolak Tritunggal berada dalam bahaya kehilangan keselamatannya. Tapi orang yang berusaha memahami Tritunggal berada dalam bahaya kehilangan pikirannya. Ya, dikutip dalam sebuah buku The Trinity. Ini menarik sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Gereja ini. Jadi ada satu gambaran yang memang kita harus sadari, ya, bahwa iman Kristen itu bukan berdasarkan isapan jempol, bukan hanya berdasarkan sebuah hal yang mistik gitu, klinik gitu ya, orang ketemu Tuhan di dalam mimpi, ya, memakai ornamen-ornamen yang sifatnya ilahi, berbicara tentang sesuatu, lalu memberitakan kepada banyak orang bahwa dia ketemu dengan Tuhan. Itu sangat subjektif, sulit sekali diverifikasi. Jadi perbedaannya dengan iman Kristen. Pada waktu kita bicara tentang iman Kristen, hal yang dinyatakan kepada Allah bukan dari satu pribadi, tapi banyak sekali pribadi. Contoh saja misalnya pada waktu kelahiran Yesus. Siapa yang pernah menduga, siapa yang pernah menyangka, orang-orang yang jauh, orang-orang pintar, orang-orang majus, seketika datang membawa persembahan menyembah kepada Yesus. Ada apa dan dari mana orang-orang ini, begitu loh. Ya walaupun di dalam tradisi ada banyak orang yang menduga bahwa ketika bangsa Israel itu dibuang ke Babel, ada banyak manuskrip perkamen-perkamen tertentu yang tertinggal di Babel,
yang kemudian itu menjadi sumber bagi orang-orang Majus ini melihat, membaca, yang menjelaskan, lalu ketika melihat bintang, mereka kemudian terdorong yang sangat kuat untuk datang kepada Yesus. Belum lagi kalau kita bicara tentang siapa? Raja Herodes. Untuk apa raja ini yang sudah established dengan semua kemapanannya kemudian membuat sebuah peraturan, semua anak laki-laki harus dibunuh. Nggak make sense, nggak logis gitu loh. Kalau memang raja ini lahir di sebuah negara yang sangat kuat, adidaya, dengan semua tentaranya yang banyak, ya masuk akal kalau dia itu merasa terganggu, takut terancam. Tapi ini bayi lahir di kandang binatang, anak tukang kayu. Artinya ada verifikasi dari orang ini dengan sebuah kegalauan, kegelisahan. Belum lagi kalau kita bicara tentang siapa? Tentang Zakaria. Belum lagi kita bicara tentang siapa? Para gembala. Dan yang menarik adalah Lukas mencatat gembala itu tidak dalam konteks singular, tapi gembala-gembala, jamak. Kenapa ini menjadi penting? Salah satu waktu kita khotbah tentang Natal, kepentingan ada gembala-gembala di sana untuk menjelaskan bahwa tak mungkin ada konsep halusinasi ketika gembala melihat sinar yang terang itu dan malaikat berbicara. Paham ya teman-teman ya? Kalau ada satu gembala, lalu melihat sinar, dan mengaku itu adalah malaikat, lalu dia ngomong kepada orang lain akan juga bertanya-tanya, benar nggak? Jangan-jangan dia ini kebanyakan makan Panadol, atau kebanyakan makan Bodrex misalnya. Jadi kemudian halusinasi, atau pakai putau gitu ya. Siapa yang pernah tahu gitu. Tapi kehadiran gembala-gembala ini ya, memutus sebuah pemikiran bahwa itu halusinasi. Enggak mungkin. Karena halusinasi secara komunal, jemaah, itu tidak pernah ada. Ya. Semuanya melihat, gembala melihat. Artinya ini terverifikasi. Nah ini salah satu contohnya. Belum lagi kalau kita bicara dalam aspek nubuatan. Yesaya, Nabi Mika, Nabi Daniel. Semuanya bisa terverifikasi. Nah, ini bedanya dalam iman Kristen. Makanya pada waktu kita bicara tentang kebenaran firman Tuhan, maka Agustinus memang mengatakan kalau kita berusaha memahami Tritunggal berada dalam bahaya kehilangan pikirannya. Makanya menarik ya, Anselmus seorang Bapak Gereja pernah berkata begini, kita ini bukan karena tahu lalu kita percaya. No. Kita percaya maka kita ingin mencari tahu kenapa kita percaya. Ya. Dan saya yakin dalam apologetika ada yang namanya itu apologetika presaposisional. Orang-orang tertentu yang Tuhan sudah jamah hatinya lalu mempunyai kegelisahan mencari kebenaran. Ya saya tidak dalam konteks menganut apologetika dalam konteks ini ya. Tapi saya mengamini bahwa orang bisa memahami tentang Allah Tritunggal bukan karena kemampuan pikirannya, tetapi sungguh-sungguh karena Allah Roh Kudus berbicara dan berkata-kata dan memberikan kemampuan iluminasi kepada akal dan pikirannya. Sekali lagi, kita tidak lagi mengatakan bahwa kita menolak logika pemikiran. Karena logika penalaran adalah apa yang Tuhan percayakan kepada kita dan kita harus pakai. Ingat Roma pasal 12, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bahkan kitab Galatia berkali-kali mengatakan orang yang sudah lahir baru, manusia baru, itu tidak hanya dikuduskan secara roh, tetapi juga di dalam pikiran mereka pun ditransformasi. Ya, jadi cara berpikirnya itu akan menjadi berbeda. Oleh karena itu, signifikansi di dalam kita belajar doktrin Tritunggal adalah Trinitas Allah adalah inti iman Kristen. Akar seluruh dogma, isi dasar covenant baru. Diterjemahkan ditulis melalui Herman Bavinck dalam Reform Dogmatics. Kenapa demikian? Di awal saya sudah mengatakan, kalau kita tidak percaya tentang Allah Tritunggal, satu hakikat tiga pribadi, katakanlah semua doktrin yang kita percayai, apapun itu bentuknya, dari soteriologi, keselamatan, pneumatologi, tentang doktrin Allah Roh Kudus, kita bicara tentang antropologi, tentang manusia yang berdosa, kita bicara tentang doktrin proper, yaitu tentang doktrin Allah, semuanya akan kandas, semua akan jatuh, dan kita tidak akan pernah bisa menjelaskan tentang bagaimana iman Kristen tanpa akar dari inti iman Kristen, yaitu Allah Tritunggal ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, izinkan saya juga menuliskan dari Catechism of the Catholic Church. The mystery of the most holy Trinity is the central mystery of the Christian faith and Christian life. The most holy Trinity is the central mystery
Ya kalau dikatakan misteri, jangan sampai kita ngomong begini, oh berarti kalau gitu nggak bisa kita pahami. No. Ya, kita harus sadar setiap agama di bawah kolong langit ini, bahkan mereka yang mengatakan dirinya ateis, tidak percaya pada Tuhan, juga menyisakan unsur misteri di dalam pemahaman dan keyakinan mereka. Ya, coba tanya kepada orang-orang yang percaya kepada teori Big Bang misalnya. Kita juga bisa memahami kalau memang Allah menciptakan segala sesuatu melalui teori Big Bang, why not? Bisa saja. Tapi kita tidak bahas itu. Tapi mereka yang menolak kehadiran Allah sebagai pencipta alam semesta dan mengambil konsep tentang Big Bang, pertanyaannya sederhana. Dari mana ada bang yang besar itu? Kan gitu kan? Big Bang kan gitu. Big Bang, bang yang besar. Ledakan yang besar. Dan mereka akan mengatakan kami masih mengusahakan untuk mencari tahu. Artinya ada unsur misteri di sana. Ada unsur misteri di sana. Teman-teman saya yang menganut Hinduisme atau mungkin Buddhisme, ya, percaya tentang reinkarnasi. Walaupun yang satu reinkarnasi, satu lagi rebirth. Ya, dua pandangan dalam apa ya, nuansa yang sama tapi pemahaman yang beda. Kalau Buddhisme tidak percaya jiwa itu kekal, kalau Hinduisme percaya ada jiwa, sehingga pada waktu bicara tentang reinkarnasi ada karma baik, karma buruk. Kalau mereka melakukan karma yang buruk, mereka akan terlahir kembali dengan sosok yang ada di bawah manusia. Nah, saya waktu di India pernah mempelajari hal ini. Salah satu yang saya juga pernah kutip waktu itu. Salah satu pertanyaan saya kepada dosen saya waktu itu, bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Hindu, ini dosen saya waktu itu profesornya dulu Hindu, Anda bisa memahami bahwa orang yang mati lahir kembali dalam wujud binatang, katakanlah demikian. Jadi waktu saya di India itu, saya pernah disambut oleh banyak burung gagak, ya, di International Airport, saudara sekalian. International Airport. Setahu saya burung gagak ini hanya ada di tempat-tempat misalnya kuburan dan lain sebagainya. Ini di International Airport. Ya, bayangkan Anda nongkrong di sana, ada Starbucks, ada Dunkin, ada apa, lalu di atasnya ada bunyi kuok, 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 burung gagak. Dan kegelisahan saya tanyakan di sebuah kelas, dan jawabannya seperti yang saya pernah duga. Yaitu bagi mereka, kemungkinan terbesar manusia yang mati dalam perbuatan yang sangat buruk, mereka lahir kembali menjadi burung gagak. Maka mereka memelihara dan tidak mengusir, karena siapa tahu itu adalah saudara-saudara mereka. Lalu saya mencoba untuk menelusuri cara berpikir bagaimana mungkin kalau manusia berbuat baik atau berbuat jahat, lalu kemudian waktu dia berbuat yang jahat, dia jadi burung. Atau dia jadi binatang. Asumsi saya sederhana, berarti harusnya binatang-binatang ini pun harus bisa berpikir seperti manusia berpikir. Karena orang yang jadi binatang, bisa jadi orang lahir kembali jadi manusia. Artinya, kalau saya punya Blackie, katakanlah anjing di rumah misalnya, si anjing ini akan menolong tuannya dengan berpikir gini, aduh, aku harus tolong tuan supaya nanti aku lahir kembali jadi manusia. Saya sampai menyelidiki, sungguhan, saya bukan anggap ini cuma guyonan, saya coba cek bagaimana binatang bisa berpikir. Nggak nyambung, sulit untuk bisa dipahami. Tapi kalau kita mau ngomong misteri, ya di sana misterinya.